Pemilihan Bupati Wonosobo telah usai. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan pemenang dari pemilihan Bupati Wonosobo. Dimenangkan oleh Afif Albar. Hari ini kita langsung akan menjemput Bupati terpilih, Afif Nur Hidayat. Kita akan berbicara apa sih gagasan-gagasan dari Bapak Afif Nur Hidayat selaku Bupati yang terpilih. Oke, kita langsung jemput Bapak Afif. Kita sudah mulai memasuki desa Kampung Tesarerejo, di mana tempat Bapak Afif berada. Nah, kita sudah berada di depan rumahnya Bapak Afif Nur Hidayat. Oke, dan Bapak Afif Nur Hidayat sudah berada di depan. Oh iya. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Afif Nur Hidayat. Pak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, nah hari ini kita akan mengajak Bapak Afif Nur Hidayat ini untuk jalan-jalan di wilayah Wonosobo. Tapi sebelumnya kita pastikan aman dulu, menggunakan sabuk pengaman dulu Pak. Oke, ya. Sini kadang lupa ini ya. Kalau sudah jalan baru kelingat bunyinya, baru terasa ini ternyata kita belum pakai sabuk pengaman. Pastikan kita masih di masa pandemi juga. Iya. Semuanya sudah aman dan hari ini kita sudah pastikan semuanya aman. Kita langsung keluar ini di Kampung Tesarerejo. Oke. Ini masih di Kampung Tesarerejo nih. Bapak Afif sendiri Pak di sini di Kampung Tesarerejo ini sudah berapa lama? Sudah 20 tahun ya. Sejak tahun 2000. Karena ini mbah saya di sini, ibu saya kelahiran sini, dan saya terus di kampung ini. Kalau Pak Afif sendiri sebelumnya kelahiran mana sih Pak? Saya tuh Sukoharjo. Sukoharjo. Sukoharjo itu dulu kecamatan perwakilan Laksono. Dulu ikut kecamatan Laksono, kemudian jadi kecamatan Sukoharjo sendiri. Kalau sekarang ini kan sudah 50, beranjak ke 51 tahun ya Pak untuk tahun ini ya Pak? Iya, 50 tahun. Nah dulu kelahiran berarti kecilnya di Sukoharjo Pak? Iya. Berapa lama Pak di sana? Ya, sejak SD, TK di Sukoharjo, SD di Sukoharjo, SD 1 Sukoharjo. Kemudian keluar Wonosobo, sekolah di MTS Negeri. MTS Negeri mana Pak? MTS Negeri Wonosobo, tapi kelas 1-nya dulu di Al Mansur. Del Mansur. Ya, baru kelas 2, 3-nya Bang ada gedung baru di Lewung, Lerang. Nah, Ngampel itu kan. Nah, kemudian habis itu lanjut di SMA Muhammadiyah Banjarnegara. Kenapa di Banjarnegara? Karena dari Sukoharjo itu waktu itu kan susah nih transportasi. Tahun Bisnya susah, kendaraan susah. Yang paling memungkinkan ya paling mudah ke Banjarnegara di tahun 1986. Wah, saya belum lahir itu Pak. Belum lahir Pak. 86. 86. Iya, 83 saya lulus SD, 86 lulus MTS. Ya, akhirnya daftar di SMA Muhammadiyah Banjarnegara. Lulus tahun 89. Kemudian mbah saya begini. Ini Mbah Kiai Haji Ali Rahmat. Nah, karena saya 7 bersaudara, semua kan sekolah ini, semua kuliah. Terus Simbah menyampaikan kabeh anak itu kuliah, orang nasi mondok. Akhirnya kuliah tuh. Nasi mondok, terus nari saya, intinya kon mondok, ojo kabeh kuliah. Akhirnya mondok Pak. Akhirnya saya mondok lah. Akhirnya diantarlah oleh Simbah ke Mbah Mun. Mbah Kalibeber. Kalibeber di Sewanke ke Mbah Mun, Ya. di Sewanke ke Apa Hotop. Ya.
Terus apa hotok? Ya jangan hanya mondok, tapi juga sambil kuliah. Ya akhirnya mondok sambil kuliah. Kalau sekarang kan kuliah sambil mondok nih. Ya, kuliah kan mondok. Mondok sambil kuliah. Iya. Jurusannya apa Pak kalau waktu Iya. kuliah itu? Dakwah. Akhirnya setelah dipasrah ke Simba ya udah saat itu saya banyak keluar dari Sukoharjo karena di pondok, kemudian habis dari pondok juga sudah mulai nyambi ngajar juga di MTS Silomerto. Ini kan Bapak menjadi bupati terpilih nih Pak. Hmm. Dulu kalau kita melihat rekam jejak pendidikannya, kuliah dakwah di MTS, terus kemudian pernah nggak sih pikiran untuk mau menjadi bupati Pak? Enggak lah, nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Nggak Iya. nyambung. Ternyata hidup itu unik ya. Jadi saya itu tidak pernah berpikir kalau sekolah besok mau jadi apa. Gitu Nggak kan. pernah. Nggak pernah. Tapi saya begitu hormat kepada mbah saya dan saya begitu hormat kepada kedua orang tua saya. Karena saya begitu yakin itu, nggak tahu itu, saya begitu yakin bahwa orang tua pasti akan memilihkan untuk anak cucunya yang terbaik. Ya inilah saya merasakan. Ternyata ada makna di balik itu semuanya, yaitu apa? Dasarnya doa. Dasarnya doa kedua orang tua saya, kemudian para mbah saya. Jadi udahlah saya ngikuti itu aja lah. Dan kalau dilihat dari rekam jejaknya Pak Afif juga kan banyak di Wikipedia kan juga dikatakan bahwa berpolitik udah lama nih Pak. Ya. Ya berpolitik udah lama. Kenapa sih memilih jalur politik Pak? Ya saat itu saya niat dakwah aja. Di tahun 99 itu saya kan masih mengajar ini. Masih mengajar. Kemudian saya sempat sowan Simbah Mbah Muntaha. Kemudian saya mohon izin, mohon doa restu Mbah dalam di derek partai politik. Apa kan? Mungkin Simbah ya kalau ndak PKB ya Golkar kan? Yeah. PDI Mbah. Apa jawab Simbah sederhana. Ya wis manfaat. Nah, kalimat yang sederhana itulah yang jadi pedoman hidup sampai sekarang. Hidup ini yang penting adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau kemarin kita mendengarkan waktu di acara serasi itu ya Pak, ada salah satunya kan infrastruktur jalan Pak. Nah, ini kalau kita lihat di depan ini Pak, jalannya kayak gini Pak. Bisa dilihat Pak, sempit terus masih ada yang berlubang ini di wilayah khususnya ini menuju sektor ekonomi Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak Pak melihat ini Pak? Ya, Kondisi seperti ini. jalan itu menjadi faktor utama lancarnya pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Jalan bagus, multiplier efeknya luar biasa. Jalannya rusak kayak gini, dampaknya luar biasa. Bayangkan itu, lihat itu namanya ada orang difabel ya, Pak Mul itu namanya jualan roti biasanya. Dia dengan jalannya rusak kayak gimana? Susah. Yang normal aja susah naik sepeda motor. Nah, apalagi yang mohon maaf dengan kebutuhan fisik yang terbatas kayak gitu. Jadi berdampak enggak? Ya dahsyat sekali dampaknya. Kayak gini. Nah, sehingga kami berpikir bahwa jika Tuhan menghendaki saya diberi kesempatan untuk membersamai masyarakat Wonosobo, saya kepingin bagaimana menata, membangun, merehab jalan-jalan yang rusak menjadi jalan yang layak digunakan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Wonosobo. Begitu juga dengan parkirnya Pak. Ini kalau tadi kan kita juga sempat kesusahan nih Pak untuk keluar dari sana, parkirnya kanan kiri Pak. Gimana Pak untuk parkir Pak? Kita itu kan jalannya sempit-sempit ya Mas ya. Kalau lihat Wonosobo itu kan, coba lihat, nggak ada jalan yang luas. Nah, karena jalannya yang sempit, sehingga praktis
tidak ada tempat untuk lahan parkir. Nah, karena nggak ada tempat untuk lahan parkir, apa yang terjadi? Akhirnya trotoar pun digunakan untuk parkir. Nah, jadi salah siapa ya? Ya salah kita nggak menyediakan area parkir. Harusnya jalannya luas, kemudian di situ ada area parkir. Kalau udah seperti ini ya, sekarang bagaimana caranya pemerintah ke depan mencari jalan keluar, solusi harus ada tempat area parkir yang itu paling tidak untuk mengurangi ya kemacetan ya Pak. Mengurai kemacetan. Apalagi Ini kalau kalau ini di ya sini, Pak. di sini bisa lapis 3. Iya. Nih, Apalagi bisa pas lapis jelang 3. lebaran tuh ya Pak. Iya, jelang lebaran. Tapi ya mohon maaf ini ya, dengan adanya sepeda motor banyak ini, kadang justru inilah geliat ekonomi akan tumbuh. Kadang sederhana ini parkir itu bikin kota semrawut, bikin kemacetan lalu lintas. Tapi pada sisi yang lain, ya kita lihat aja kalau banyak yang parkir berarti pasarnya rame nih ya. Iya. Nah, hanya yang karena orang sekarang itu kan mohon maaf ini kan manja Pak. Iya. Lu kok manja? Saya mau beli es teh, saya pakai sepeda motor. Saya nggak mau tau parkirnya jauh dari yang jualan es teh. Iya. Saya maunya parkirnya ya Depan. di depan warung yang jualan es teh. Nah, ini apa ya? Ini udah jalan seperti ini. Masyarakat merasakan nyaman itu ya. Dan ini perlu diurai, memang diurai. Ini kan ya lihat sih, coba lihat ya. Parkir depan. Semua Pak Tito di depan. Idealnya memang orang bikin nggak boleh kan Pak? orang bikin toko itu harus punya area parkir. Orang bikin tempat usaha harus punya area parkir. Nah, yang jadi problem kita itu kan semua lahan usaha nggak ada tempat parkirnya. Akhirnya apa? Jalan-jalan digunakan untuk parkir. Parkir sangat terbatas. Mau tidak mau juga pinggir jalan. Andai kata perkantoran, toko-toko semua menyediakan arena untuk lahan parkir minimal sepeda motor lah. Iya. Kalau belum sampai parkiran mobil yang luas. Ini Pak, kalau kita sekarang udah di Taman Kartini Pak. Ini mungkin dampak dari pasar yang belum jadi ya Pak. UMKM di sini ya kayak gini Pak, kita bisa lihat seperti ini. Bagaimana Pak? Tanggapan Bapak? Ke depan mungkin besok bekerja sama dengan birokrat itu akan seperti apa Pak? Kalau pedagang-pedagang sini kan mas kayak gini ya, masih kita ketemukan yang ngangguk gini. Pedagang, saya bersyukur Pak. Kita itu pemerintah, DPR patut bersyukur. Kenapa di era pandemi seperti ini ekonomi kita di Kabupaten Wonosobo masih tumbuh dan berkembang. Kalau ke depan Pak, atau kemarin sudah mencoba untuk melihat banyaknya pelaku UMKM di Wonosobo khususnya yang berada di sini Pak? Ya udah ada dari dulu. Yang penting adalah mereka seperti itu kan nggak ada tempat. Nah terus intervensi pemerintah ke depan bagaimana? Carikan tempat mereka untuk berjualan di satu titik. Mereka berkumpul di satu titik, kemudian sebagai pusat kuliner barangkali lah. Jadi kalau tidak ada tempat untuk mereka ya selamanya mereka akan berjualan di pinggir jalan. Masjid ini kan hari ini banyak masyarakat yang datang ke Wonosobo parkirnya di depan masjid. Kenapa di depan masjid Jami? Ya karena kepingin santai-santai beribadat, sholat duhur, menikmati Wonosobo, menyejukkan pikiran di masjid. Nah tapi kalau depannya itu isinya para pedagang kaki lima yang tak beraturan, ya kesan pertama orang yang dari luar daerah, lu Wonosobo kok kumuh. Itu Pak. Karena nggak tertata.
Nah, saya mau ajak mereka, pasti saya mau ajak bicara mereka lah. Saya ajak duduk bersama, ngobrol. Sebenarnya yang dimaui mereka apa sih? Nah, pasti saya yakin mereka pun kepingin diperlakukan yang layak oleh pemerintah. Ya, pengen diperhatikan juga. Tapi kalau hanya mengandalkan konsepnya pemerintah nanti nggak ketemu. Pak, kalau ini Pak, kita lihat Pak di sini ada beberapa, seharusnya ini kan parkir ya Pak, tempat parkir, tapi ada yang dikapling sama ruko itu sebenarnya. Kalau di DPR dulu Pak, sudah dibicarakan belum? Terus kemudian dari toko-toko tersebut ada retribusinya nggak sih untuk Kabupaten Wonosobo? Nggak ada. Jadi sampai nggak boleh kan? Parkir di depan pintu gitu. Tidak boleh di depan pintu, boleh aja sebenarnya lah itu. Wong itu jalan kok. Itu kan jalan semua. Sebenarnya berarti kalau kita parkir di situ nggak masalah ya Pak? Ada masalah itu. Ya kalau memang kalau ada tempatnya sih nggak perlu ada parkir di sini. Ini kan masanya kan karena nggak ada tempat, jadi jalan untuk parkir. Nah, pada sisi yang lain memang kita belum ada formula karena mereka para tukang parkir ini juga ya mereka sudah bekerja cukup lama. Itu tidak hanya 10 tahun, ada yang sampai 30 tahun lebih. Dari anak-anak sampai dia tua sampai itu jadi tukang parkir. Sudah pernah ketemu dengan mereka Pak? Apa Pak? Iya, saya sering coba lihat itu tuh. Dia membawa anak-anaknya tuh tukang parkir. Anaknya dibawa, ditaruh di pojok, ibunya yang jadi tukang parkir. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan mereka. Jadi ternyata komplek, tidak hanya orang per orang. Ini tadi kita sudah di wilayah kota Pak. Tadi Pak Alfred juga lahir di Sukoharjo nih Pak. Terus pernah kan waktu-waktu dahulu tahun 90-an ke kota itu kan berbeda banget Pak dengan sekarang Pak. Apa sih yang pengen dirubah dari perjalanan hidup Pak Afif sampai sekarang menjadi bupati terpilih? Ya, bicara kota ya kita kepingin memperluas akses kota lah. Wonosobo ini kan terlalu sempit banget ya. Jadi begitu masuk Wonosobo, kotanya ya hanya dari plaza sampai alun-alun selesai. Saya kepingin bagaimana ke depan, mungkin enggak itu kalau diperluas aksesnya. Ya kalau masuk Wonosobo itu begitu masuk Silomerto itu udah kelihatan ini sudah masuk kota Wonosobo. Jadi ya dari sana jalan harus diperluas ya, ditata lah. Kalau dimungkinkan diperluas sudah nggak mungkin ya, ini jalan provinsi ya. Ya paling tidak kita bisa memberi masukan kepada Bina Marga Provinsi. Nah, bentuk kita masukkan, kemudian akses layanan publik ini kan harus mulai kita geser ke pinggir. Sama yang ingin menjadikan kawasan di Fatmawati itu menjadi untuk pengembangan rumah sakit, saya pikir saya cukup mendukung itu. Karena dulu sebenarnya di situ adalah kita beli tanah untuk stadion, tapi kan stadion di Wonolelo ya udah. Nah itu dengan begitu nanti insya Allah jadi ramai. Begitu masuk di wilayah Silomerto atau Seklerang udah kelihatan kotanya lah, otomatis nanti akan berkembang. Apalagi besok kalau Rita udah jadi di situ ya, pusat juga. Jadi pusat roda ekonominya juga berjalan ya Pak. Tapi kalau hanya muter-muter di wilayah kota yang ada lama ini ya itu akan berkembang. Sektor ekonomi yang akan dilebarkan ke arah mana Pak kalau besok Pak setelah dilantik? Ya harus ke selatan, ke timur dan ke utara ya yang memungkinkan itu. Dan sekarang sudah luar biasa Pak, sampai Kaliangat ini sudah penuh Pak. Sampai Karanglumpur itu kan, Dieng Jaya ke sini sudah muncul pertokoan begitu banyak, udah ramai. Kemudian nanti pasti arah ke selatan juga sama, ini arah ke Kertek juga sama, karena memang kita nggak bisa ngungkiri bahwa jalannya tidak tambah,
tapi pengguna jalannya setiap hari bertambah. Ini 5 tahun yang akan datang kita nggak tahu semua seperti apa. Karena setiap hari itu sepeda motornya bertambah, setiap hari mobil bertambah. Sementara jalannya ini nggak ada penambahan. 1000 jalannya kilometer ya. Pak, 1000 kilometer di Wonosobo ini Pak untuk saat ini 60% itu rusak parah Pak. Nah, di kepemimpinan Pak Afif besok Pak seperti apa? Ya, saya kan sudah berkomitmen ini. Komitmen saya ya hasil survei. Sebelum saya maju, kan saya belanja masalah dulu nih. Tanya-tanya ke masyarakat, apa sih harapannya untuk bupati yang akan datang. Ini kan sebelum saya maju. Kemudian saya kumpulkan kuesioner-kuesionernya masyarakat, dan mayoritas masyarakat yang diminta adalah jalan. Nggak pingin gedung sekolah yang bagus, nggak pingin rumah sakit yang bagus, tapi prioritas jalan dulu Pak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya kita harus menyadari Wonosobo beda dengan Banjarnegara, Wonosobo beda dengan Temanggung, Wonosobo beda dengan Projo. Di Kabupaten Wonosobo itu ada sebagian tanah kita yang labil. Ada tanah bergerak. Tanah bergerak, misalkan di Kaliwiro, di Wadas Lintang, Sukoharjo juga ada Pak. Di Sukoharjo. Bayangkan kemarin ada saya lihat di Kecamatan Kaliwiro di arah Wonosobo ke Lamuk misalkan, itu aspal baru dibangun belum lama, bahkan itu ada yang pakai cor beton. Gimana itu? Ya perencanaan sudah cukup bagus, perencanaannya sudah cukup bagus, di beton ambles juga ya. Mungkin baru di aspal ambles juga. Nah ini memang memicu, dan satu ambles kan memicu ke yang lain ya. Begitu nanti dilalui, aspalnya akan tergerus. Nah akhirnya apa terjadi? Baru di aspal sebulan udah rusak ya. Karena apa? Ban kendaraan ini kan begitu ada yang bolong itu kan gerus terus. Nah, apalagi dipacu dengan air hujan, pasti lebih cepat lagi itu gerusnya. Maaf itu kan alumni Unsik lah Pak, kalau dulu IIKI ya Pak. Sekarang Unsik itu ada namanya jurusan arsitek, mungkin di situ dan mahasiswa banyak yang meriset atau mengerjakan jalan Pak. Pernah nggak untuk kolaborasi ke sana untuk teman-teman arsitek yang bagaimana sih ini kondisi tekstur tanah di Wonosobo yang labil, riset aspalnya akan seperti apa gitu. Ya selama ini pemerintah sudah melakukan kerjasama dengan Unsik, sudah banyak hal ya. Ke depan apa yang sudah dilakukan ya kita perkuat lagi, kita perluas aksesnya. Mungkin selama ini hanya kerjasama dari sisi konsultan saja ya. Jadi ke depan mungkin ada riset lah. Ada, selama ini hanya kerjasama dalam konteks pekerjaan aja, konsultan, karena tenaga teknik sipil kita terbatas. Saat mulai perencanaan kemudian kerjasama dengan Unsik ya. Nanti ke depan barangkali bisa kita perluas ke riset lah ya, untuk mencari solusi. Pak Afif bermain politik atau apa ya istilahnya apa ya, bermain politik atau menggeluti politik itu sudah cukup lama kan Pak? Ya sejak tahun 99 ya, di saat waktu itu partai masih 3 kan ya. Sengotot sepak bola Pak ya. Hobinya juga sepak bola kan Pak? Prinsip hidup itu kan segala sesuatu itu kalau kita udah masuk ya harus serius, harus ditekuni, nggak boleh setengah hati. Saya sudah mengambil jalan pilihan politik, maka jalan pilihan politik itu ya harus saya tekuni betul. Lah bagaimana menekuni, saya harus menikmati gitu. Jalan politik itu kan pilihan ini. Nah, sekali kita sudah mengambil pilihan ya sudah harus totalitas, harus maksimal. Pak Afif itu kan hobinya sepak bola nih Pak. Ya. Pernah sepak bola sampai patah tulang. Ya. Sengotot itukah politik? Ya tetap pakai ukuran. Politik pun harus pakai riset Mas. Strategi. Ya, kamu hanya sekedar aji. Umum. Nggak bisa. Harus pakai. 2010 pernah maju wakil bupati ya Pak? Iya, dari wakil bupati. Dan sekarang jadi
besok ya, 1 minggu lagi akan Iya. Strateginya gimana Pak? Ya kalau 2010 itu kan, ya saya kan prajurit Mas. Kalau di partai itu kan prajurit itu siap menerima perintah. Begitu ada perintah untuk maju menjadi anggota legislatif, siap laksanakan. Ada perintah untuk menjadi ketua DPR, siap laksanakan. Kemudian ada perintah lagi untuk maju pada pilkada, ya selalu siap. Jadi tegak lurus lah prinsip kami. Oke Pak, kalau di sebelah kanan kita kan tadi ada terminal Mendolo nih Pak. Terus kemudian yang di bagian atas sendiri itu UMKM, Wonosobo Iya. Creative Hub. Iya. Saat ini ya. Iya. Kalau melihat kondisi terminal Wonosobo saat ini dengan adanya pariwisata yang ada di Wonosobo, konsep pariwisata yang di bawah pimpinan Pak Afif ini harus seperti apa? Jadi itu kan untuk terminal Mandala lah ya, terminal wisata. Ya kita kembalikan lah itu sebagai terminal wisata. Pada saatnya semua bis-bis pariwisata itu harus parkir di situ. Kemudian biar ramai ya dimanapun berada yang namanya terminal wisata identik dengan kuliner lokal. Begitu bisnya berhenti, pengunjungnya turun dari bis, maka yang dia cari adalah kulinernya. Nah, makanya itu akan saya kepingin kita refungsikan kembali sebagai terminal wisata. Karena memang dulu seperti itu. Ini kayak terlalu jauh antara pasar sama terminal ini. Kalau angkot-angkot nggak masuk ke terminal yang Mendolo. Ya, kalau wisata kan pasti nanti kita dorong para pengusaha otobis. Ini juga membuka lapangan pekerjaan. Sehingga nanti akan menyiapkan armada wisata. Jadi bis besar hanya sampai di Mendolo. Bagi mereka yang mau ke Menjer silahkan pakai angkutan khusus wisata. Bagi yang mau ke Dieng silakan berganti. Sehingga di situ nanti akan ramai biro-biro travel yang selalu ready dengan armadanya. Nah ini juga ya seperti di Bali kan ada, di Blitar, di Malang kan juga sama. Begitu masuk ke lokasi wisata silakan pakai andong, silakan pakai dokar. Ini dalam rangka apa? Untuk menghidupkan roda perekonomian. Jadi masyarakat itu diarahkan. Ya kalau tidak begitu nanti ya bisnya sampai ke Dieng, nah nanti teman-teman nggak dapat apa-apa. Nah ini kan perlu ditata terminalnya. Sekarang itu sembrawut ya gitu. Kemudian kumuh lah. Terus kemudian nanti kita komunikasi lah dengan pihak aparat. Itu bangkai-bangkai bis yang kecelakaan ya jangan taruh di situ. Ya kalau itu ditaruh di situ ya orang wisata yang mau datang ke Wonosobo ya nggak mau datang lagi. Kenapa? Begitu turun dari bis nggak lihat kuliner, tapi yang dilihat adalah bekas-bekas mobil kecelakaan. Yang muncul apa? Trauma lah. Nggak menimbulkan kesan ya Pak? Iya kesannya trauma lah. Orang yang Wonosobo meneh. Apa sih kecelakaan misalnya seperti itu. Itu harus dialihkan, jangan di situ. Pak, buat anak-anak muda Pak yang mau masuk politik nih Pak, sebenarnya itu politik itu untuk mencari kepemimpinan atau akan menjadi sebuah kekuasaan? Ya hari ini itu harus kita akui bahwa pemimpin-pemimpin nasional adalah produk politik. Kita pengen jadi anggota DPR, bisa nggak lewat partai politik? Nggak bisa. Kita kepengen jadi bupati, wakil bupati, bisa nggak tanpa partai politik? Nggak bisa. Pengen jadi gubernur sama. Pengen jadi presiden, Pak Jokowi bisa menjadi presiden. Karena apa? Partai politik. Tanpa partai politik Pak Jokowi jadi presiden? Nggak bisa. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat tentang pendidikan politik. Jadi orang memahami politiknya jangan sepotong-potong. Sebut banget Pak, padahal
Ini kan jalan kabupaten ya Pak termasuknya Pak? Ini jalan kabupaten, ini sebenarnya bisa diperluas. Luas ini.